Saudara PD Perjuangan mengumumkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota Solo yang akan maju pada pilkada tahun ini. Selain pasangan Gibran dan Teguh, PD Perjuangan juga mengumumkan 44 pasangan bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten kota. Pengumuman ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani. Sebelum diumumkan, PDIP menyatakan bahwa penunjukan bakal calon kepala daerah ini berdasarkan aspirasi dari bawah. Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa. Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani SEMM dengan Dr. Randes Agus Santosa. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam arahannya meminta calon kepala daerah yang telah mendapat rekomendasi untuk selalu bersatu dengan rakyat dalam memimpin daerahnya. Megawati yakin keberhasilan pemimpin ditentukan oleh dukungan rakyatnya. Oleh sebab itu, saya tidak akan selalu lupa mengatakan, tetaplah selalu bersatu dengan rakyat yang kamu pimpin. Apapun juga, yang namanya seorang pemimpin tidak boleh lupa harus menyatunya antara pikiran dan nurani. Kalau kedua hal ini menjadi satu, insya Allah maka dia, apalagi mereka-mereka yang telah saya beri rekomendasi itu pasti akan bisa menjalankannya dengan baik. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendapat kesempatan berbicara dalam pembacaan rekomendasi mengatakan akan segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh kader dan pengurus cabang PDIP Kota Solo. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan akan berusaha memenangkan Pilkada Kota Solo. Saya dan Pak Teguh akan segera melakukan komunikasi intensif, koordinasi, dan konsolidasi ke internal jajaran pengurus DPC, anak cabang, hingga tingkat ranting di PDI Perjuangan Kota Surakarta, mengikuti arahan Ketua DPC Bapak FX Hadi Rudiatmo. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah kita semua menjadikan pilkada kali ini tidak hanya sebagai sebuah proses politik dan demokrasi, tetapi juga sebagai ajang gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat pagi sahabatku yang ada di seluruh Nusantara. Pagi ini kita ada di Museum Provinsi Sumatera Utara, sahabat-sahabatku. Ya, bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat semuanya. Ini adalah Museum Provinsi Sumatera Utara. Ya. Bisa dilihat sahabat-sahabatku. Ya, bisa dilihat. Ya, ini ya, oke. Jadi saat ini kita berada di Museum Provinsi Sumatera Utara. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, kembali saya ucapkan selamat bertemu di channel Tim Mandru TV. Sahabat-sahabatku, dalam waktu dekat bulan 12 akan diadakan pilkada-pilkada yang ada di seluruh Indonesia. Ya, begitu banyak rekan-rekan kita yang akan ambil bagian di dalam memperebutkan
pilkada yang ada di seluruh Indonesia. Terutama kita ingat bahwasanya anak Bapak Jokowi, presiden kita juga akan mengikuti pilkada, yaitu Gibran Rakabuming. Kita sudah tahu bahwasanya latar belakang daripada Gibran itu adalah seorang pengusaha di Solo. Sebab kita tahu selama ini Gibran tinggal di Solo dan buka usaha di Solo, ya. Buka usaha martabak, catering, demikian juga tempat-tempat untuk pesta ataupun pernikahan, gedung pernikahan. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Nusantara, persoalan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu memang menjadi perhatian yang sungguh sangat serius dari seluruh partai politik, dari seluruh bangsa Indonesia. Ya, kita tahu bagaimana situasi perpolitikan saat ini yang terjadi sehingga Gibran menjadi sorotan fokus yang saat ini. Karena apa? Karena Gibran adalah seorang anak presiden, yaitu Bapak Jokowi. Dan kebetulan Gibran dipilih oleh DPP Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu pusat yang memilih dia. Sehingga selama ini ada beberapa calon itu mengundurkan diri. Kenapa? Kita tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah yang kita harus ingat, siapapun yang ingin mencalonkan itu punya hak. Ya. Memang kita tahu dinasti-dinasti sekarang banyak keluarga, banyak sanak famili berkecimpung di dalam dunia politik. Itu sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Undang-undang tidak ada yang melarang. Tetapi persoalannya yang harus kita ingat, sahabat-sahabatku, yang ada di seluruh Nusantara, bahwasanya siapapun itu yang punya kemampuan, yang punya kompetensi, yang punya sumber daya manusia yang baik, yang punya ilmu, berhak untuk mencalonkan diri, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya punya hak. Semasi dia menjadi warga negara Indonesia. Ya, kita ingat, sebagai warga negara Indonesia, tidak ada yang melarang seseorang itu untuk mengajukan diri, mencalonkan diri untuk mengikuti pilkada. Banyak partai yang mendukung Gibran. Ya. PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, PSI. Hanya satu partai yang tidak mendukung Gibran, yaitu partai PKS. Ya. PKS yang tidak mendukung. Disinilah
terjadi pembicaraan yang hangat di negeri ini. Ya, pembicaraan yang hangat. Kenapa? Kita tahu hampir 80% suara warga Solo itu adalah PDIP. Ya, PDIP. Dan banyak orang memprediksi bahwasanya Gibran akan melenggang, ya, menjadi wali kota Solo. Dan kita berharap juga siapapun yang menjadi pemimpin di Solo, wali kota yang terpilih untuk di Solo, kita berharap itu orang-orang yang punya visi misi untuk memajukan, mensejahterakan kota Solo. Ya, kita ingat jangan hanya karena Gibran itu anak Bapak Jokowi, tetapi kita harus ingat bahwasanya Gibran juga punya sumber daya, kemampuan, ya, yang selama ini kita ketahui dia tidak pernah meminta proyek, meminta pekerjaan kepada Bapak Jokowi. Ya, kita bisa lihat dia hanya mengerjakan usaha dagangnya, dia hanya mengerjakan martabaknya, restorannya, rumah makannya. Oleh sebab itu kita berharap, saya yakin juga percaya seluruh warga yang ada di Solo pasti akan mendukung, ya, pasti akan mendukung Gibran, karena mereka bisa melihat kredibilitas daripada Gibran itu selama ini, nama baiknya pun bisa kita lihat, dan kita berharap di bawah tangan daripada Gibran nanti Solo jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera, jauh lebih kondusif lagi. Itu adalah harapan kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saya yakin percaya negeri kita akan maju bila dipimpin orang-orang yang murni, tulus hatinya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, cukup sekian video hari ini. Tetap saksikan channel ini, Tim Mandru TV. Jangan lupa di subscribe, share, and like, dan komen tentunya. Ya. Oke, sampai jumpa. Tetap saksikan video-video berikutnya. Merdeka bagi kita semuanya. Wassalam.